Assalamualaikum Mam, kali ini aku mau share meal prep. Sebenarnya ini buat Kai, jadi aku belanja lagi buat Kai karena aku tuh termasuk ibu-ibu yang struggling dengan berat badan anak. Ini pertama aku mau bikin kaldu tulang bone broth. Ini tuh bone broth itu nanti tuh yang hasilnya kayak jelly gitu loh Mam. Sebenarnya kalau di kompor dia dimasak tuh 12 sampai 24 jam. Cuman aku nggak paham banget, kalian bisa googling. Ini aku masaknya cuma 9 jam pakai rice cooker. Aku pakai ceker ayam yang organik yang waktu itu sempat aku beli. Yang pertama-tama aku rebus dulu buat bersihin kotorannya, terus nanti tinggal dibersihin, terus masukin ke rice cooker. Ini aku pakai rice cooker aku yang digital yang gede itu. Jadi bisa diatur-atur gitu waktunya. Tapi aku masaknya per 3 jam. Nah, ini aku masukin ceker yang udah aku rebus dan aku bersihin tadi. Aku nggak pakai macam-macam sayuran kayak wortel, seledri gitu-gitu. Aku cuman pakai bawang bombay 1 buah karena aku nggak pengen dia terlalu keruh gitu. Terus tambahin airnya sampai nutupin cekernya gitu. Ya sampai ketutupan aja sih. Terus aku tambahin 1 sendok makan cuka, bisa pakai cuka apa aja, aku pakai cuka apel, bisa pakai lemon juga. Kalau aku masak di rice cooker ini, aku lihat airnya tuh nggak begitu cepat nyusut. Jadi masih banyak gitu kaldunya. Biasanya kan kalau masak di kompor nanti dia makin lama akan menyusut gitu. Nah, pokoknya dimasak aja. Ini sekitar 3 jam, terus 6 jam, dan akhirnya 9 jam jadinya kayak gini. Terus semuanya disaring, nanti dimasukin ke jar yang bersih, dinginin dulu di suhu ruang. Kalau uap panasnya udah nggak ada gitu, udah dingin, udah nggak beruap, baru ditutup dan dimasukin ke kulkas. Nah, dia kayak gini ya. Nanti hasil akhirnya aku tunjukin di bagian belakang video bareng stok-stok makanan yang lain. Jangan lupa jangan ditutup sebelum uap panasnya hilang, jadi dinginkan dulu. Beberapa kali aku share resep malbi daging yang ala-ala aku ya. Ini aku mau bikin versi hati sapinya. Aku suka banget ini pakai hati sapi dan akhirnya aku mencoba bikin dengan hati sapi. Ini yang aku ulek adalah kencur dan pala. Ini wajib pakai kencur dan pala. Terus aku tambahin bumbu dasar. Kalau nggak ada pakai bumbu lengkap yang diulek gitu ya Mam. Bumbu biasa, bumbu buat ungkep ayam gitu-gitu. Nah, ini dicampurin terus digiling-giling. Aku nggak bisa giling-giling pakai ulekan gini tuh. Kenapa ya? Dah nih pokoknya dibejek-bejek aja biar dia tercampur. Hati sapinya aku beli di Mbak yang biasanya itu yang kalau pengen yang segar-segar aku pesen gitu lewat WhatsApp sama mbak-mbak yang waktu itu aku pernah share. Jadi karena dia dari rumah pemotongan hewan, insya Allah sapinya bagus gitu. Nah, ini hati sapi agak serem nggak sih? Nggak kan, biasa aja. Aku suka banget loh ini. Nah, ini yang bumbunya tadi yang udah dihalusin, separuh dimasukin ke sini buat marinasi, terus didiemin gitu beberapa menit biar dia nggak amis, biar dia enak. Nah, ini diaduk-aduk dulu, dimarinasi, terus nanti disisihin. Jadi ini tuh aku bangun subuh-subuh, terus aku prep makanan ini secepat-cepatnya. Jadi hasilnya tuh nggak berurutan ya Mam, karena ini sesuai urutan aku bikinnya. Jadi hasilnya di belakang. Terus ini selama aku marinasi si hati sapi, aku mau bikin nugget teri. Ini nugget yang murah tapi ternyata nutrisinya oke banget. Kalian bisa google deh nugget teri itu tuh nutrisinya gimana. Ini kalsiumnya tinggi banget sih, jadi udah murah, nutrisinya oke. Jadi ya udah kita olah aja gimana caranya biar anak makan. Nah, ini aku beli terinya di warung, aku suruh papakai beli, harganya 10.250 gram. Aku buang kepalanya sama bersihin gitu bagian perutnya.
Jadi dia kalau ditarik kepalanya itu bagian perutnya otomatis bersih, otomatis ketarik. Penting nggak? Terus aku masukin tahu, aku pakai 2 buah tahu. Tahunya juga baru beli karena kan kemarin waktu belanja mingguan nggak beli. Terus pakai chopper yang kecil aja, jadi dihalusin pelan-pelan. Dihalusin ganti-gantian. Ya aku halusin dulu. Kok lagi sih. Nah ini kan blender aku kemarin rusak, terus dibenerin. Abis dibenerin bunyinya berisik banget. Terus aku tambahin bawang merah sama bawang putih segitu. Terserah aja sih. Tapi serius ini enak banget, Mam. Aku nanti bakal bikin pempek teri aja deh buat snacknya kayak atau siomay teri. Aku pakai telur ya, kayaknya bisa di skip sih, cuman aku pakai telur aja. Aku ngarang-ngarang kalau masak, jadi kalau agak-agak aneh tolong dimaafkan ya. Terus aku tambahin garam sama kaldu jamur. Bisa tambahin gula juga sih kalau suka, cuman aku nggak pakai gula. Terus udah, ini mau aku blend lagi. Syukurlah ini choppernya lumayan cukup, walaupun masukinnya harus ganti-gantian gitu. Ini aku masukin wortelnya aku pakai 1 buah aja, terus udah. Ini bisa diparut sih sebenarnya wortelnya, cuma aku malas. Ya Allah, aku mah malas aja kerjaannya. Enggak deng, aku kan rajin food prep, meal prep, jadi enggak lah, aku enggak males. Cuman aku suka pakai cara yang cepat aja. Dah, ini pokoknya dialusin sampai dia bener-bener halus. Terus nanti aku cek teksturnya gitu. Biasanya kan kalau kita pakai teri itu ada tekstur-tekstur tulangnya gitu kan, yang rada-rada mengganggu. Cuman kalau sekira-kiranya udah halus yang kayak oke lah buat makannya, udahin aja. Terus ini aku tuangin, aku mau tambahin tepung. Aku pakai tepungnya tepung mocaf, jadi dia gluten free. Kalau tidak ada, bisa pakai tepung apa aja sih, Mam? Terigu, maizena, sagu, terserah lah, menurut Mam aja. Yang penting tuh enak, bisa dimakan kalau aku mah. Atau mungkin tepung biar dia lebih nyatu kali ya. Cuma ini kemarin pas aku potong-potong dia agak-agak rusak-rusak gitu, cuma masih oke lah. Cuman enak, yang penting enak kan. Dah nih, asli nanti aku minggu depan kalau food prep lagi aku bakal bikin pempek atau siomay. Nah ini aku pakai mocafnya aku cuma pakai sedikit aja sih, 3 sendok teh yang munjung gitu. Mocaf itu tepung singkong, Mam, tapi bukan tapioka gitu. Fermentasi singkong begitu, dia gluten free. Nah ini aku pakainya 3 sendok teh. Itu sendok teh ya yang kecil itu, 3 sendok makan aja buat hiburan. Ngarang-ngarang deh pokoknya. Jadi kalau kalian nontonin video aku gak tulis resep di deskripsi. Emang kayak buat gambaran aja sih, buat nambah-nambahin informasi kalian. Yang nonton aku kan pasti udah jago banget kan masaknya, pasti jago lah, pasti bisa. Jadi nonton video aku cuma nambah-nambahin, oh ternyata bisa begitu ya, oh bisa diginiin, oh cobain gitu. Iya kan, iya nggak? Dah, ini diaduk-aduk sampai rata. Aku bingung deh mau bilang apa. Terus aku masukin ke loyang buat dikukus. Udah dipanasin nih kukusannya sama papanya Kai. Aku minta tolong. Nah ini aku pakai loyang silikon aja karena yang lainnya nggak kelihatan, yang nampak aja. Kalau nggak ada pakai mangkok aja, mangkok-mangkok yang tahan panas gitu kan juga bisa. Nah ini aku masukin dulu, terus nanti akan aku ratakan. Ini aku kukusnya sekitar 15-20 menit. Terus nanti aku bikin ini tuh nugget yang gak digoreng ya.
kok nggak digoreng sih, nugget yang nggak dibalur, jadi dia tetap gluten free. Aku nggak balurin apa-apa. Kalau pengen makan mungkin aku akan goreng dengan dibalurin telur. Dah, ini kita masukin ke kukusan sambil kita mulai masak si hati kecap tadi. Nuggetnya udah masuk kukusan, ini aku mau panasin minyak buat bikin hati kecap. Hati sapi kecap. Aku masukin sisa bumbu yang aku ulek. Tadi kan separohnya buat marinasi, separohnya buat kita tumis. Dan kemudian aku tambahin daun salam, aku tambahin cinnamon, kayu manis, terus aku tambahin daun jeruk dan cengkeh. Terus aku aduk-aduk. Aduk-aduk sampai wangi. Ini tuh favorit aku banget sih, bumbu mix favorit aku karena kalau tumisnya bisa wangi kemana-mana. Terus kalau udah wangi, masukin hatinya tadi, hati yang sudah kita marinasi. Terus udah nih diaduk-aduk. Aku kalau videonya kepanjangan emang suka random deh. Nah ini diaduk-aduk ya mam. Terus nanti dikasih kecap. Kalau kalian nggak konsumsi kecap, mungkin bisa ganti gula merah ya. Oke bunda, ini diaduk-aduk aja sampai sampai hatinya itu agak berubah warnanya gitu, bagian-bagian luarnya gitu, enggak ya gitu deh. Terus dikasih garam, garamnya jangan terlalu banyak karena ini hati mirip-mirip sama paru, nanti takutnya keasinan. Terus tambahin kaldu jamur lah biar sedep kan. Udah nih, terus diaduk-aduk lagi, diaduk-aduk terus sampai airnya agak-agak keluar gitu. Bisa masukin santan, tapi karena aku suka yang agak-agak berkuah gitu, jadi aku tambahin airnya. Tuh, aku tambahin airnya agak banyak gitu karena aku suka kuahnya. Terus diaduk-aduk lagi, ditambahin santan kental. Pakai santan apa aja juga nggak apa-apa mam, yang ada aja, dah pakai susu juga nggak apa-apa. Nah udah, ini kayak biasanya aja kita masak sampai dia menyusut. Paling enak tuh kalau dia udah menyusut banget, yang warnanya tuh jadi hitam pekat. Nah ini nuggetnya tadi enak banget dan wangi banget. Nah ini sapi kecapnya udah mulai mendidih-mendidih gitu. Paling enak kalau udah menyusut banget hitam pekat. Cuma karena ini aku prep buat disimpan buat beberapa kali makan, jadi akan dibagi-bagi. Ini setelah mengering agak kering gitu. Kenapa sih videonya kayak gitu ya, kayak terpotong-potong. Nah deh nih, belum sih, ini itu mau aku pindahin dulu ke satu wadah buat disimpan di freezer. Jadi nanti pas diangetin lagi dia akan menyusut lagi bareng kuah-kuahnya, jadi makin enak. Nah kalau belum habis dalam sekali makan, biasanya tuh aku taruh di rice cooker aja sih buat angetinnya gitu. Oke nggak? Oke kan? Nah ini adalah si nugget hati. Kok nugget hati sih? Nugget teri tadi. Jadinya cuma segitu aja sih, tapi kan lumayan banyak. Nah ini aku mau simpan. Aku alasin dia pakai siapa itu? Aku alasin pakai baking paper. Ini dibagi-bagi aja sih mam, dibagi-bagi sesuai kebutuhan kita. Ini tuh aku pakai baking papernya bagus banget deh. Ini tuh bisa dipakai berulang kalau buat manggang kue. Mereknya apa aku lupa, nanti aku tulis di deskripsi ya. Tetap promo. Ya udah deh, mumpung ini videonya panjang, aku mau promo karena Shopee mantul sale. Kalian jangan lupa klik link di description box aku buat klaim voucher gratis ongkir 0 rupiah.
Oh iya, aku nggak pakai balur-balur tepung lagi ya, Mam, karena aku pengennya nuggetnya gluten free aja, nggak ada kandungan terigunya sama sekali. Dan aku bisa makan dengan nyaman juga kalau pengen nyicipin. Jadi nanti mungkin akan digoreng dengan telur kocok aja gitu-gitu. Terus ini tadi hati sapinya aku bagi dua bagian. Ini yang agak coklat banget, udah bisa langsung aku makan. Semuanya bisa dimakan sih, kayaknya udah mateng. Terus yang satu lagi itu mau aku masukin freezer buat stok selanjutnya. Nanti diangetin lagi sampai dia warnanya gelap kayak yang ini. Kayak yang di kotak yang square, yang kotak. Nah, jadi yang ini dimasukin freezer dulu. Kalau makannya sekalian langsung habis nanti bosan. Jadi kayak gantian nih, ini dulu, hati dulu, terus nanti nugget, terus nanti hati lagi, nugget gitu-gitu diselang-seling sama masakan harian lainnya juga. Nah, ini kaldu tulang yang kemarin, yang sebelumnya. Apa sih kaldu tulang yang ada di awal video? Jadinya lumayan banyak, nggak aku isi terlalu full karena mau dibekuin. Ini udah 1 malaman di chiller. Kebanyakan tuh kayak gitu. Katanya ini bagus banget. Apa kebagusannya? Silahkan Google aja buat literasinya, apa sih, jurnalnya apalah. Nah, jadinya kayak gini, dia kayak gel kok, warnanya putih, dia kayak agar-agar. Kemarin udah sempet aku makan terus kayak bener-bener lahap gitu, makanin kuahnya dicampur dengan lemak-lemak lainnya. Nah, nih dia kayak gini, aku sendokin ya. Aku jadi kepengen makan ini. Apa sih yang waktu itu aku bikin puding apa ya? Puding yukaku. Enak banget itu. Udah. Terus ini ada brokoli yang kemarin. Jadi brokoli kemarin itu yang di food prep. Aku rendam air, terus nanti aku rebus 3 atau 4 menit di air mendidih. Terus didinginin, dimasukin ke wadah-wadah kayak gini, lalu dibekuin, Mam. Nanti pas mau masak tinggal diambil, terus udah direbus sebentar aja. Aku kalau videonya agak-agak panjang tuh suka random, ngomongnya macem-macem. Jadi kalau nggak nyaman, mohon maaf ya, diambil manfaatnya aja. Segini aja video aku, sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah nonton.